Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan yang sudah sangat lama pergi dan melupakanmu. Goncangkan hatinya agar ia ingat kembali kepadamu. Ya, jadi mantan sudah melupakan kita. Perginya sudah lama sekali ya. Sudah 5 tahun, 6 tahun. Itu tanda bahwa dia sudah melupakan kita. Mungkin sesekali dia masih ingat, tetapi sesekali saja. Tidak sampai menggerakkan rasa rindu di dalam hatinya. Orang akan menghubungi kalau dia rindu, kalau dia kangen. Kalau cuman ingat, tidak rindu, tidak kangen, maka orang tidak akan pernah berusaha untuk menghubungi. Ya, kita punya banyak teman, kita ingat, ya, tapi kan tidak kangen, sehingga tidak pernah kita hubungi. Ya. Maka ketika mantan ingat kemudian rindu kepada kita, maka disitulah mantan yang sudah begitu lama pergi akan muncul kembali. Ya, nah, sekarang bagaimana caranya kita menggoncangkan hati, pikiran mantan ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan dia? Ketika kita tidak tahu rumahnya di mana, bahkan tinggal di manapun, kita tidak tahu mantan sekarang ada di mana. Bagaimana caranya? Nah, sebelum kita bahas caranya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan ajak seluruh keluarga, saudara-saudara, adik, kakak, sahabat, teman, dan seterusnya untuk subscribe ke channel kesayangan kita ini, dan kita dukung channel kesayangan kita ini untuk mencapai 100.000 subscriber ya. Nah, jadi ya, bagaimana cara menggoncangkan hati mantan, pikiran mantan yang sudah melupakan kita agar ingat kembali kepada kita ya. Jadi dulu ya, videonya sudah lama, saya pernah bahas tuh bahwa suatu saat ya, Sunan Kalijaga itu ketika dia akan pergi ya dari rumahnya tuh di sebuah film ya, dia bilang ke ibunya dia tidak akan pernah kembali sampai dia bisa menggoncangkan hati ibunya dengan bacaan Al-Quran. Nah, kemudian dia pergi untuk mengaji, untuk belajar. Sunan Kalijaga ini adalah murid dari Sunan Bonang. Ya. Nah, sampai suatu saat ketika dia mengaji, nah, ibunya, ayahnya, keluarganya semuanya merasakan goncangan, ya, hati, pikiran, dan seterusnya tadi. Nah, jadi kemudian mereka, orang tuanya, mengikuti ya apa yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga berikutnya. Nah, jadi ketika orang ya merasa bisa menggetarkan hati seseorang ya, sesungguhnya yang bisa menggetarkan hati seseorang itu adalah dengan kehendak Allah ya. Dan hati manusia itu bisa bergetar ya paling dahsyat
dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Kita bisa membaca sejarah sahabat Umar bin Khattab yang begitu kerasnya. Suatu malam ketika dia mengintip adiknya yang sedang mengaji, membaca ayat Al-Quran, di situ hatinya bergetar dengan dahsyat. Sehingga esok hari Umar kemudian menemui Rasulullah dan menyatakan untuk masuk Islam. Ya, itu sahabat Umar bin Khattab. Umar yang begitu keras ketika mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya, itu hatinya langsung bergetar. Ya, nah jadi apalagi kita apalagi mantan dan seterusnya, ketika kepada hatinya dibacakan Al-Quran, maka insya Allah hatinya akan bergetar. Semakin banyak kita bacakan, semakin besar getaran, goncangan yang ada di dalam hatinya. Ya, apa yang kita inginkan, kita ingin dia mengikuti kita, maka dia akan mengikuti kita, insya Allah. Ya, nah, jadi sekarang kalau kita punya banyak waktu, kita kirimi mantan bacaan ayat Al-Quran, sebanyak-banyaknya yang bisa kita lakukan setiap hari. Tapi kalau kita misal tidak sempat karena pekerjaan banyak dan seterusnya, kita kirimi mantan setiap hari bacaan surat Al-Ikhlas, sekurang-kurangnya 1 kali, tapi setiap hari kita kerjakan. Karena bacaan surat Al-Ikhlas itu setara dengan 1/3 Al-Quran. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ayajizu ahadukum ayaqra'a fi lailatin sulusal Qur'an." Qalu, "Wa kaifa yaqra'u sulusal Qur'an?" Qala, "Qul huwallahu ahad ya'dilu sulusal Qur'an." Rasulullah SAW bersabda, apakah seseorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca 1/3 Al-Quran dalam semalam? Para sahabat kemudian mengatakan, bagaimana kami bisa membaca 1/3 Al-Quran? Lalu Nabi SAW bersabda, "Qul huwallahu ahad," surat Al-Ikhlas, itu sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Ya, itu dahsyatnya surat Al-Ikhlas. Jadi siapapun yang kita inginkan, kita getarkan agar dia sadar dan seterusnya, seperti yang dilakukan Sunan Kalijaga dulu. Ya, misal orang tua punya anak yang tidak nurut atau anak yang nakal. Nah, maka anak ini terus kita kirimi surat Al-Ikhlas dengan permohonan kepada Allah, dengan karomah surat Al-Ikhlas, agar anak ini jadi anak yang saleh, yang salihah, yang nurut kepada orang tua. Ya, nah begitu juga mantan yang sudah melupakan kita. Kita kirimi setiap hari, setiap malam surat Al-Ikhlas dengan diikuti doa kepada Allah, dengan karomah surat Al-Ikhlas, agar mantan sadar dan ingat untuk kembali kepada kita lagi. Insya Allah mantan akan ingat, kangen, dan datang kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.